Hai semua, assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Andi Supriyadi. Hari ini saya lagi bikin kue tradisional yang rasanya manis, gurih, dan legit. Cara membuatnya sangat mudah. Berikut bahan dan cara membuatnya. Yuk simak sampai selesai ya. Bahan-bahan yang saya gunakan di sini ada 1 butir kelapa parut yang agak muda yang sudah dikupas kulitnya. Tambahkan setengah sendok teh garam atau secukupnya. Aduk-aduk hingga tercampur. Kalau udah tercampur merata dengan kelapanya, kemudian masukkan tepung ketannya. Di sini saya pakai tepung ketan sebanyak 150 gram. Ini ketan hitamnya langsung dimasukin semua ya teman-teman. Dan 150 gram tepung ketan putih. Untuk tepung ketan putihnya enggak saya langsung masukin semua ya teman-teman, biar enggak terlalu sulit untuk mencampurnya dengan kelapa. Kalau udah agak rata tercampur, ini langsung dimasukin aja sisa tepung ketan putihnya dan diaduk lagi hingga semuanya benar-benar tercampur rata. Pecinta makanan berbahan dasar tepung ketan hitam wajib banget coba nih. Ini bener-bener enak loh teman-teman rasanya. Kalau tepung dan kelapanya sudah tercampur rata, masukkan santan hangat sebanyak 180 ml secara bertahap. Ini santannya santan hangat ya teman-teman. Santan 65 ml yang dicampur dengan air. Aduk terus sambil pelan-pelan santannya juga dimasukkan sampai santannya habis ya teman-teman, sampai jadi terbentuk suatu adonan yang pas ya teman-teman, bisa dibentuk. Kenapa saya bilang ini enak? Karena ini jumlah kelapanya lebih banyak daripada tepungnya, dan saya gunakan kelapa yang masih agak muda ya teman-teman, juga dikasih santan. Sudah bisa dipastikan ini pasti enak banget teman-teman. Agar bentuknya cantik dan sama besarnya, di sini saya menimbangnya ya teman-teman. Saya mau untuk per piecesnya beratnya 50 gram ya. Kalau gemblong yang pernah saya beli warnanya masih terang teman-teman, itu paling penggunaan ketan hitamnya hanya 1 atau 2 sendok makan ya teman-teman. Karena harga tepung ketan hitam bener-bener jauh ya sama harga tepung ketan putih. Dengan harga yang sama, ketan putih dapat 500 gram, untuk ketan hitamnya hanya 200 gram. Jauh banget kan bedanya? Makanya kalau buat jualan paling cuma sedikit aja, buat pewarna aja ya kayaknya tepung ketan hitamnya. Waduh, jadi curhat saya nih teman-teman, maaf ya. Kita lanjut ke adonan. Untuk membentuknya ya teman-teman, timbang seberat 50 gram. Kemudian ini agak dikepal-kepal gitu ya teman-teman, biar dia agak padat, biar dia nggak retak ya. Nah kemudian dibulat-bulat dulu, baru agak dipipihkan ya teman-teman, kayak gini. Nah ini udah saya bentuk semua. Untuk satu resep ini saya dapat 17 pieces ya teman-teman, dengan 2 yang beda timbangannya ya. Oke, sekarang langsung kita goreng aja. Tuangkan minyak goreng secukupnya untuk menggoreng. Masukkan gemblong saat minyaknya masih hangat ya teman-teman. Lihat reaksi minyaknya ya. Ini masih hangat ya teman-teman. Gunanya agar tidak meletus-letus ya teman-teman. Gunakan api sedang aja ya untuk menggorengnya. Walaupun ini gelap ya, hitam, tapi kelihatan ya agak sedikit kecoklatan saat waktunya sudah pas untuk dibalik. Untuk menggoreng gemblong jangan terlalu lama ya teman-teman, biar nanti enggak keras ya, karena ini kan tepung ketan ya. Kalau menggorengnya agak lama nanti agak keras di bagian luarnya ya teman-teman. Oke, kita balik semua. Kalau warnanya udah pas, udah sama ya antara bagian bawah dan atasnya, langsung aja diangkat. Tuh ya teman-teman, udah agak kecoklatan ya. Ini udah pas ya teman-teman, tidak terlalu garing ya untuk di bagian luarnya. Oke, ini kita angkat aja dan goreng semuanya sampai gemblongnya habis.
Oke teman-teman, ini gemblongnya udah saya goreng semua ya. Lihat teman-teman, warnanya agak kecoklatan sedikit ya, kelihatan ya. Dan ini masih empuk ya teman-teman, nggak terlalu garing ya saya menggorengnya. Ini kita sisihkan dulu. Sekarang kita buat lapisan gula merahnya. Gula merah yang saya gunakan sebanyak 130 gram. Kemudian tambahkan air sebanyak 30 ml. Dan saya tambahkan 2 lembar daun pandan, disobek-sobek dulu ya daun pandannya biar aroma harumnya keluar. Biarkan ini, kita nyalakan kompor dan kita aduk sebentar. Masak menggunakan api sedang hingga gulanya benar-benar larut semua dan mengental ya teman-teman. Dan aroma pandannya tercium harum. Ini baru larut ya gulanya teman-teman. Sesekali diaduk biar nggak ada yang gosong di bagian bawahnya. Ini baru aja larut semua gulanya. Kalau banyak buih-buih seperti ini udah mulai mengental ya teman-teman. Biar gurih, di sini saya tambahkan sejumput aja garam. Lalu ini kita aduk lagi biar garamnya larut. Nah, kalau udah kayak gini, daun pandannya udah bisa dibuang ya teman-teman, biar dia nggak nempel kemana-mana. Sekarang kita masukin aja gemblongnya. Karena ini udah kental ya teman-teman, dimasukin semua dan ini kita aduk-aduk hingga semua gemblongnya benar-benar terbalut dengan gula merahnya. Kalau teman-teman gak suka dengan gula merah, bisa juga untuk balutan gulanya pakai gula pasir ya teman-teman. Kalau saya suka yang gula merah ya teman-teman, lebih ramah ya gula merah dibanding gula putih kalau menurut saya. Oke, diaduk terus. Kalau udah begini apinya udah bisa dimatikan, tapi ini diaduk terus ya teman-teman hingga gulanya kering ya. Kayak gini. Kalau kalian mau glowing, tadi dibiarkan aja dan diangkat ya teman-teman. Satu persatu ya, dijejerin di suatu tempat. Biarkan dia kering sendiri ya. Nanti gemblongnya akan kelihatan glowing. Kalau diaduk-aduk seperti ini, dia nggak akan glowing teman-teman, kayak gini ya. Tuh. Ini udah mulai mengeras gulanya. Oke, ini udah bisa kita angkat. Tada, ini dia gemblong ketan hitam gula merahnya udah siap disantap. Ini wangi banget teman-teman. Wangi ketannya, wangi kelapanya, wangi dari daun pandannya tuh ya. Untuk gulanya saya nggak terlalu banyak ini ya pakainya teman-teman, karena saya nggak terlalu suka manis. Kalau kalian suka manis, gulanya bisa ditambah 30 gram ya teman-teman. Sekarang kita lihat tekstur gemblongnya. Lihat, ini empuk ya teman-teman. Wangi kelapanya gurih dan warnanya hitam ya, karena tepung ketan hitamnya banyak, kelapanya banyak. Ini manisnya menurut saya pas ini ya, gurihnya nggak keasinan, wangi ketan hitam, wangi kelapa, wangi daun pandan. Ini enak banget teman-teman. Oke teman-teman, semoga kalian suka ya sama resep ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya, bagi yang belum subscribe. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.